Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke pembahasan pertemuan kali ini, yaitu mengenai Kingdom Monera. Lebih tepatnya itu mengenai bakteri ya. Langsung saja. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Kingdom Monera itu terbagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini merupakan sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Nah, Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang ekstrim, yang mirip dengan dugaan lingkungan kehidupan awal di bumi. Sedangkan Eubacteria ini disebut juga dengan bakteria, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi bakteri. Itu sering kita dengar ya, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita dengar bahwa organisme yang menjijikan itu, yang dapat menyebabkan penyakit itu sering disebut kuman. Nah, padahal dari kata kuman itu sendiri di dalamnya sangat beragam. Ada virus sudah kalian pelajari kan di minggu sebelum-sebelumnya. Kemudian bakteri yang akan kita pelajari, kemudian ada juga jamur, seperti itu. Namun yang akan kita pelajari saat ini yaitu bakteri. Nah, bakteri ini merupakan organisme mikroskopis dengan ukuran sel yang bervariasi. Umumnya itu berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Karena bakteri itu merupakan organisme yang mikroskopis, oleh karena itu hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Tidak bisa kita melihat bakteri dengan mata telanjang, seperti itu. Nah, bakteri itu merupakan organisme uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau kita sebut dengan prokariotik. Kemudian pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil. Nah, organisme prokariotik ini merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya. Mengapa? Karena paling mudah berreproduksi. Organisme prokariotik ini juga mudah ditemukan di habitat manapun. Karena memang dari awal, dari mulai terciptanya Archaebacteria itu kan udah kuat ya di cuaca ekstrim. Oleh karena itu, mereka mampu bertahan hidup di lingkungan yang sangat panas, dingin, asin, asam, ataupun basa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk bakteri. Kita mulai dari bentuk dasar sel bakteri dulu. Di situ ada 3 gambar ya. Yang pertama itu ada kokus. Kokus itu bakteri berbentuk bulat seperti bola. Nah, contohnya ada Nitrosococcus. Kemudian yang kedua ada basil. Basil itu bakteri yang berbentuk seperti batang. Contohnya banyak sekali ya. Ada Bacillus sp. Kemudian yang ketiga ada Spirillum. Merupakan bakteri berbentuk bergelombang seperti spiral. Contohnya itu ada Rhodospirillum rubrum atau bakteri fotosintetik yang memiliki pigmen hijau dan merah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana sih cara kita mengetahui dari bakteri ini bentuknya apa, bakteri ini bentuknya apa, jika kita belum meneliti nih misalkan dari kita baru baca namanya doang. Nah, sebagian besar bentuk bakteri itu kita dapat memperhatikan dari nama bakteri itu sendiri. Misalkan dari yang tadi Ibu sebutkan ya, ada Nitrosococcus. Di situ kan ada kata kokus. Nah, berarti itu memiliki bentuk dasar dari kokus itu sendiri, yaitu berbentuk bulat. Kemudian ada Bacillus sp. Nah, Bacillus sp itu kan banyak ya, ada Bacillus subtilis, ada Bacillus ceres. Nah, itu kan dapat kita lihat ya dari namanya Bacillus. Berarti itu memiliki bentuk dasar basil atau batang, seperti itu. Kemudian selain ada bentuk dasar, ada juga bentuk perpaduan sel bakteri. Yang pertama ada kokobasil, yaitu perpaduan antara bulat dan batang.
Bisa kalian lihat ya contohnya seperti itu. Terus yang kedua ada Vibrio. Vibrio itu bentuknya seperti tanda koma. Kemudian yang ketiga ada Spiroseta, itu seperti spiral ulir atau sekrup. Nah, selain itu ada juga bentuk bakteri agregat atau kumpulan bakteri. Nah, kumpulan bakteri misalkan ya ada dari bakteri kokus. Nah, jika bakteri itu tunggal disebut monokokus. Jika bakteri itu bergandengan dua-dua disebut diplococcus. Jika berbentuk bulat yang berkelompok berempat-empat itu disebut tetracoccus. Kemudian yang berkelompok berbentuk susunan kubus kita sebut sarkina. Kemudian yang bergandengan memanjang membentuk rantai itu streptococcus. Nah, ada juga bakteri agregat dari kumpulan bakteri basil. Itu sama ya, jika tunggal itu monobasil, jika bergandengan dua-dua itu diplobasil, jika memanjang membentuk rantai itu streptobasil. Seperti itu. Di sini ada beberapa contoh bakteri. Bisa kalian lihat ya, di situ ada Streptococcus lactis. Nah, itu kokus ya, berbentuk bulat jika kita zoom. Seperti itu. Terus di situ juga ada Vibrio. Untuk yang lainnya itu berbentuk perpaduan berarti. Selanjutnya yaitu ada struktur sel bakteri. Sel bakteri ini terdiri atas beberapa bagian. Nah, tidak jauh berbeda dengan bentuk sel pada umumnya. Namun, tidak usah takut, di sini Ibu akan tetap menjelaskan beberapa organel yang tercantum dalam gambar tersebut. Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan. Ini menjadi ciri khas dari dinding sel bakteri ya, mengandung peptidoglikan. Apa sih peptidoglikan itu? Peptidoglikan itu terbentuk dari protein dan karbohidrat yang fungsinya itu sebagai pelindung dan membentuk tubuh. Kemudian ada juga sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan koloid yang mengandung molekul organik, itu seperti lemak, protein, karbohidrat, seperti itu. Kemudian ada juga membran plasma. Membran plasma itu berfungsi untuk membungkus sitoplasma yang mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat di luar sel. Biasa ya, yang namanya membran itu mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada juga ribosom. Ribosom itu organel-organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Bisa kalian lihat ya, itu yang titik-titik itu termasuk ke dalam namanya itu ribosom. Jangan sampai tertukar dengan organ-organ lainnya. Kemudian ada juga flagel. Flagel atau bulu cambuk itu merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dinding sel, berfungsi sebagai alat gerak. Bakteri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk flagel itu. Nanti kita bahas. Nah, untuk yang tadi peptidoglikan ya, telah Ibu bahas tadi. Nah, Archaebacteria itu tidak mengandung peptidoglikan. Namun untuk Eubacteria bisa kita lihat. Bisa kita bedakan ya, ada dua bakteri gram positif dan negatif. Untuk bakteri gram positif itu peptidoglikannya tebal. Nah, untuk bakteri gram negatif itu selain mengandung peptidoglikan, ada juga lapisan lipopolisakarida seperti itu. Nah, untuk flagel. Nah, untuk bakteri, pengelompokan bakteri berdasarkan flagelnya ada 5 ya sebenarnya. Yang pertama itu ada monotrik. Monotrik itu bakteri yang hanya memiliki satu flagela. Kemudian yang kedua itu ada lofotrik.
Lophotrich itu bakteri yang hanya memiliki flagella pada salah satu sisi selnya saja. Bisa kita lihat ya di gambar. Kemudian yang ketiga ada Amphitrich. Amphitrich itu yang memiliki flagella pada kedua ujung selnya. Kemudian Peritrich itu yang memiliki banyak flagella tersebar di seluruh permukaan dinding selnya. Nah, yang kelima itu ada Atrich. Atrich itu tidak memiliki flagella, jadi hanya berupa bulatan atau batang dari bentuk si bakterinya itu saja, tidak memiliki flagella seperti itu. Nah, di sini juga ada pilus ya. Pilus itu strukturnya seperti flagella, tetapi berupa rambut-rambut berdiameter lebih kecil, pendek, dan kaku yang terdapat di sekitar dinding sel. Fungsi pilus itu diantaranya membantu bakteri menempel pada suatu media tempat hidupnya, seperti itu. Nah, selanjutnya cara hidup bakteri. Bakteri itu dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Namun pada umumnya akan lebih cepat tumbuh pada lingkungan yang basah dan lembab dengan suhu sekitar 25-30 derajat Celcius. Beberapa jenis bakteri mampu hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Misalnya terlalu asam, basah, panas, dingin, asin, manis, ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, untuk agar tetap hidup dan berkembang biak dari bakteri itu sendiri memerlukan makanan kan? Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada bakteri autotrof dan heterotrof. Nah, agar dapat menghasilkan energi, bakteri kan perlu dirombak makanannya melalui proses respirasi secara aerobik atau secara anaerob. Seperti itu. Maka di situ ada bakteri aerob dan anaerob. Nah, untuk yang terakhir pada pertemuan kali ini kita bahas dulu sampai reproduksi sel. Nah, untuk bakteri dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, aseksualnya itu secara pembelahan biner. Kemudian untuk reproduksi secara seksualnya itu berupa rekombinasi gen, yaitu peristiwa bercampurnya sebagian materi gen DNA dari dua sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Dalam rekombinasi gen akan dihasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik campuran dari kedua induknya. Rekombinasi gen itu dapat terjadi melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, untuk lebih jelasnya proses reproduksi bakteri ini seperti apa, jangan lupa simak video yang akan Ibu kirim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, bisa anak-anak tanyakan langsung setelah kalian menyimak video ini dan video reproduksi sel bakteri yang akan Ibu kirim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.